Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Okta Sudrajat, mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem rem pada sepeda motor. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, dasar pengereman. Pengereman merupakan perlambatan yang diakibatkan oleh dua komponen yang bergesekan, yakni komponen yang berputar dan yang menyatu pada roda, dan komponen yang digesek oleh komponen penahan putaran, atau bisa kita sebut sebagai kampas rem, dimana ketika komponen yang menyatu dengan roda berputar kemudian digesek oleh komponen penahan putaran atau kampas rem, maka akan terjadi gesekan atau friksi yang kemudian memicu perlambatan atau penurunan kecepatan. Ya, kemudian berdasarkan komponen yang dioperasikannya, pengereman dibedakan menjadi dua, yakni pengereman oleh tromol dan pengereman oleh piringan. Sedangkan berdasarkan media pengeremannya dibagi menjadi dua, yakni sistem pengereman hidrolik dan sistem pengereman mekanik. Keempat sistem pengereman ini memiliki keterkaitan, yakni pada sistem pengereman mekanik. Identiknya sistem pengereman mekanik ini memanfaatkan tromol sebagai outputan dalam pengeremannya, sedangkan pada sistem pengereman hidrolik dia memanfaatkan piringan sebagai media pengeremannya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini cara kerja sistem rem mekanik. Sebelum kita masuk ke cara kerja, kita definisikan dulu sistem rem mekanik. Sistem rem mekanik, di mana sistem rem mekanik ini merupakan sistem rem yang memanfaatkan cara kerja mekanis dengan memanfaatkan batang besi yang panjang sebagai media penarik yang memicu dorongan pada kampas rem. Kemudian kampas rem tersebut akan menyentuh permukaan dan menimbulkan gesekan. Kemudian terjadilah perlambatan atau pengereman. Berdasarkan gambar, cara kerja yang merupakan ketika kita menginjak pedal rem, maka batang besi ini akan menarik pemicu, yaitu operating lever, yang kemudian akan mengakibatkan dorongan pada kampas rem oleh operating cam, yang kemudian kampas rem tersebut akan menghasilkan gesekan oleh dinding tromol. Kemudian terjadilah perlambatan. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke komponen sistem pengereman mekanik. Komponen tersebut yang terdapat pada gambar ini merupakan komponen yang bekerja atau beraksi sebagai media outputan dalam pengeremannya, dimana kita lihat pada komponen nomor 7 ini, operating lever, dia yang terhubung dengan batang besi yang sebagai media penariknya, kemudian memicu operating cam akan berputar berlawanan jarum jam dan berputar berlawanan jarum jam 90 derajat, kemudian mendorong plexus atau kampas rem ini sehingga menyentuh dinding pada tromol dan terjadilah gesekan. Kemudian kecepatan akan berkurang atau perlambatan. Ya. Kemudian kita masuk ke penyetelan sistem rem tromol. Kita lihat di sini terdapat baut yang berada di dekat operating lever. Baut tersebut merupakan baut yang berfungsi untuk menyetel atau mengadjust atau mengatur tingkat tekanan pada pedal rem, dimana ketika kita semakin mengencangkan baut tersebut maka injakan akan semakin keras. Begitupun sebaliknya, ketika kita melonggarkan maka injakan akan semakin ringan. Penyetelan baut dilakukan guna
untuk mencegah rem blong yang diakibatkan oleh pengikisan pada dinding tromol dan kampas rem. Dimana karena kita sering memanfaatkan sistem pengereman ini, maka pastinya akan terjadi aus atau pengikisan pada kedua komponen tersebut. Maka kita harus lakukan penyetelan. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme pengereman hidrolik pada motor. Sebelum kita masuk ke mekanisme pengereman hidrolik ini, kita definisikan dulu sistem pengereman hidrolik pada motor ini. Sistem pengereman hidrolik merupakan sistem pengereman yang memanfaatkan fluida sebagai media pendorong dan pemicu pengereman, di mana fluida tersebut akan didorong oleh master rem, kemudian akan masuk dan mengisi ruang-ruang sempit karena sifat maksud saya air atau minyak rem ya. Ketika minyak rem masuk ke dalam ruang sempit, maka dia akan mengikuti ruangannya, kemudian karena terdapat dorongan oleh master rem, maka minyak rem tersebut akan mendorong piston pada kaliper yang kemudian akan mempersempit jarak antara disc brake dengan kampas rem. Kemudian kampas rem tersebut akan menyentuh disc brake dan terjadilah gesekan atau friksi. Kemudian secara bertahap akan terjadi perlambatan. Ya, masuk pada komponen sistem pengereman hidrolik. Bisa kita lihat pada gambar PowerPoint bahwa terdapat 16 komponen pada sistem pengereman hidrolik ini. Bagi tanda kutip bahwa sistem pengereman pada komponen pada gambar tersebut merupakan komponen pendistribusi minyak rem atau oli rem. Seperti halnya kita lihat di situ ada tuas rem, ada dusboot, sirklip, piston assembly, dan pegas merupakan salah satu kesatuan dari master rem. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, komponen output atau komponen yang melakukan aksi pada sistem pengereman hidrolik. Nah, di mana komponen ini merupakan komponen yang melakukan sistem pengereman atau final dari atau outputannya ya, di mana terdapat piringan cakram, brake pad, dan kaliper. Untuk kedua komponen yaitu piringan cakram dan brake pad harus kita lakukan inspeksi secara bertahap karena dua komponen tersebut merupakan komponen yang melakukan aksi pengereman yang akan mengalami gesekan atau friksi, yang apabila terus-menerus mengalami gesekan maka akan mengalami pengikisan pada permukaan. Maka kita harus sering melakukan inspeksi secara bertahap. Ya, masuk ke cara bleeding. Sebelum kita masuk ke cara bleeding, definisikan bleeding terlebih dahulu. Bleeding merupakan pembuangan udara pada sistem pengereman hidrolik, di mana udara tersebut akan berpengaruh terhadap pengereman yang mengakibatkan rem tidak maksimal, yaitu sering kita sebut ngeplos. Untuk cara bleeding terdapat 4 tahap, yakni pertama tahap penekanan udara, tahap penekanan udara menuju ke tahap penekanan udara menuju ke lubang ya, ke baut pembuangan udara, di mana ketika kita melakukan tahap pertama yaitu menekan atau menginjak dan melepas rem secara 6 kali berturut-turut, maka udara yang berada di sistem tersebut akan terdorong sampai ke dekat baut pembuangan udara. Ya, semakin kita terus menekan maka baut akan semakin berkumpul.
pada, karena baut saya udara akan semakin berkumpul menuju menuju ujung dari sistem ya, yaitu pada baut pembuangan yang berkepala yang ukurannya 8 atau 10 mm. Ada yang 8 dan 10. Nah, ketika kita melakukan fase nomor 1 secara 6 kali berturut-turut, kita tahan untuk fase yang terakhir, kemudian kita longgarkan baut penyetelan tersebut, tapi tidak kita lepas sampai terdapat minyak rem yang keluar dari baut tersebut. Dapat kita perhatikan ketika minyak rem keluar, apabila apabila minyak rem keluar menyemprot, maka masih terdapat udara di dalam sistem. Sedangkan apabila minyak rem ini keluarnya mengalir, maka dapat dipastikan udara sudah keluar. Nah, apabila masih belum, kita lakukan tahap 1 dan tahap 2 secara berturut-turut ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tempat bleeding atau tempat pembuangan ya, baut pembuangan. Kita lihat lokasi bautnya berada di kaliper dekat dengan saluran minyak rem yang menuju ke silinder kaliper. Dan apabila baut tersebut mengalami kerusakan atau tidak bisa dimanfaatkan untuk membuang minyak rem, maka kita dapat memanfaatkan komponen pada nomor 15 dan 16, yakni sealing washer dan banyu bolt. Kita dapat membuang angin melalui komponen tersebut. Tapi ketika aliran pada sistem sudah normal atau sudah mengalir, kita harus menyegerakan pemasangan, karena pada komponen tersebut aliran akan semakin deras dan akan menyebabkan minyak rem cepat habis. Jadi ketika aliran minyak rem pada sistem sudah stabil, kita harus segera memasangnya. Ya, kurang lebih seperti itu materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.